Selamat pagi semuanya, anak-anakku SMP warga Surakarta yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, berkah dalam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam baca. Anak-anak sekalian, tanpa terasa kita sudah memasuki semester kedua. Ya, semester pertama sudah kita lalui dengan baik. Dan hari ini, hari Senin, tanggal 4 Januari 2021, merupakan awal kita mulai pembelajaran untuk semester yang kedua atau semester genap. Anak-anak sekalian, mungkin selama semester 1 ya kemarin, semester ganjil, kita sangat minim sekali untuk bertatap muka, malah kadang sampai 1 semester kita tidak bisa bertatap muka. Tapi ya jangan berkecil hati, tetap semangat. Mulai tahun 2021 ini semoga saja kondisi lebih baik lagi. Ya, ini kita rasakan semuanya bahwa pandemi COVID-19 itu masih ada di sekitar kita. Makanya jangan sampai lena, jangan sampai abai, kita tetap ya protokol kesehatan kita tingkatkan. Anak-anak sekalian, tetap kondisi apapun juga kita harus tetap semangat, karena terus roda dunia terus berputar, ya. Kemudian kehidupan terus berlangsung dimanapun juga. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, ya, kita sebagai generasi bangsa, generasi yang akan melanjutkan lagi cita-cita besar para pendahulu kita, bahwa nanti bangsa Indonesia akan menjadi negara yang sangat besar, ya, sangat menguasai. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda, apalagi seorang pelajar, kita siapkan kondisi apapun, ya, seburuk apapun kita harus siap, karena seketika kita diberi kepercayaan, kita akan mampu. Contohnya hari ini aja, saat ini aja, datangnya pandemi ini tidak ada yang mengira sampai seperti kayak gini ya. Tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menghadapinya. Oleh karena itu, mari anak-anak sekalian, kondisi apapun yang nanti akan terjadi, kita sudah siap. Nah, nanti akan saya sampaikan cara atau tips ya, menata masa depan yang lebih baik. Tolong nanti dicatat, dan nanti di akhir ini ya, hari ini, motivasi untuk anak-anak untuk memulai pembelajaran semester 2, akan saya kasih kuis. Ya, nanti tolong jawaban nanti dikirim ke wali kelas masing-masing. Intinya gini, anak-anak harus sukses. Sekali lagi, kalian harus sukses. Nah, caranya sukses gimana? Semua harus ada caranya. Ya, ada 5 cara. Ya, 5 cara, atau nanti kalian rangkum sendiri ya. 5 tips, 5 cara, 5 jalan. Bagaimana kita nanti sukses? Sukses apa? Apakah kita pinter? Bukan hanya pinter secara kognitif. Kalian punya skill yang tinggi, keterampilan, tetapi yang paling utama adalah kalian punya kecakapan hidup. Jadi mampu hidup dengan semaksimal mungkin. Apa yang ada pada diri kalian bisa kalian optimalkan, sehingga menghadapi masa depan tidak perlu diragukan lagi. Oke, siap ya? Ada 5. Tips yang pertama, tolong dicatat benar. Tips yang pertama, kalau kita pengen sukses, 1, kepercayaan kepada Tuhan. Apa itu? Nah, anak-anak sekalian, kita tahu bahwa semua yang terjadi di dunia ini adalah atas kuasa Tuhan. Ya, jadi apapun, baik maupun, apakah pandemi juga karena Tuhan? Iya. Kok kelihatannya jelek ya Pak ya? Memang kelihatannya jelek, tetapi itu di balik semua musibah atau mungkin ini bencana ini pasti ada hikmahnya. Dengan cara percaya kepada Tuhan. Untuk itu, anak-anak sekalian, kalian nanti mulai bangun tidur, berkegiatan, apapun juga, nanti sampai tidur pun jangan lupa selalu menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah maha segalanya. Ya, ini dipupuk. Jadi kalian jangan abai. Tuhan kan nggak tahu Pak, kalau saya nggak doa. Tahu. Tuhan itu ada di dalam diri kita masing-masing. Ya, ini yang pertama. Apa tadi? Kepercayaan kepada Tuhan. Dengan cara apapun juga.
Kalau kalian beragama Islam ya kalau pagi sholat subuh, kalau apalah. Kalau Nasrani boleh berdoa kemana, di rumah boleh, ke gereja boleh, kalau kita sholat di rumah boleh, atau di masjid boleh, dimanapun juga, yang lainnya juga. Intinya, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kita harus selalu memohon kepada Allah. Itu tips yang pertama, jangan lupa. Ya, bukan hanya waktu bangun dan tidur, tetapi selama. Ya, jadi di tengah-tengah kalian belajar, kalian berkegiatan, kalian di jalan di mana aja. Yang pertama. Yang kedua, nah ini penting, apalagi kita sebagai pelajar ya. Yang kedua apa? Pendidikan yang tinggi. Nah, pendidikan itu apa? Apa harus sekolah? Tidak. Makanya anak-anak kan punya raport ya, di dalam raport setiap evaluasi ada raport. Yang dinilai apa? Satu, kognitif, ya, IQ. Dengan cara apa? Ya membaca, mengulang, berlatih dan seterusnya. Ya, ini kognitif. Yang kedua, keterampilan, skill. Ini dicoba berlatih. Yang ketiga, sikap. 3 aspek ini harus tinggi. Yang utama apa? Nah, sebenarnya semuanya penting. Tetapi yang utama adalah mulai dari belakang, sikap dulu. Jadi kecakapan hidup itu sangat ditentukan oleh sikap kita keseharian kita. Kalian mungkin ada orang yang pintar, ya kalian terampil bisa apa-apa, tetapi karakternya kurang bagus, nanti kalian tidak akan mencapai sukses yang sebenarnya. Ya, jadi sukses yang sebenarnya adalah ada di 3. Yang nomor 3, artinya dari pendidikan yang tinggi tadi, dari kognitif, keterampilan dan sikap-sikapnya. Tetapi semuanya harus dipelajari. Kalau ingin sempurna, ya 3-tiganya harus kalian kuasai. Ya, ini yang jalan yang kedua. Ya, pertama tadi apa? Kepercayaan pada Tuhan. Yang kedua ini pendidikan. Kita didik, kita latih. Bukan hanya di sekolah. Anak-anak bisa di luar sekolah, di rumah, di jalan, dimanapun. Diambil semua. Ya, ilmu-ilmu yang ada di sekitar kita ambil. Untuk apa? Meningkatkan kecakapan hidup kita. Yang kedua. Yang ketiga, apa? Pergaulan yang baik. Pergaulan yang baik itu gimana? Ya kalau kita banyak teman boleh, dengan siapa saja boleh. Tetapi kita ambil yang baik-baik. Lah apa kita nggak boleh berteman dengan orang yang nakal? Boleh. Tapi hanya sekedar berteman. Berteman hukumnya wajib untuk anak-anak. Karena apa ya istilahnya, hukum relasi. Kalau kalian punya hubungannya banyak, kesempatan semakin luas. Tapi ingat, yang baik, pergaulan yang baik. Sekiranya ada teman kita yang mengajak hal yang negatif, ya kita tinggalkan. Kita kenal boleh, ya salam aja, salam aja. Tapi tidak boleh didekati. Tapi kalau ada anak-anak kita atau teman-teman kita yang mengarahkan kita ke baik, nah ini yang kita dekati. Kita ajak. Ya, jadi sekali lagi tips yang ketiga apa? Pergaulan yang baik. Yang ketiga. Keempat, ya hati-hati. Tadi ya, tolong dicatat ya. Nanti kalian ada tugas di akhir segmen ini nanti ya. Keempat apa? Kalian harus punya hobi. Hobi yang baik dan terpuji. Hobi yang baik dan terpuji. Hobi itu apa toh? Hobi itu adalah kalau kita punya yang namanya passion. Kita masing-masing manusia pasti punya sesuatu yang menjadi kesenangannya dia. Apa aja lah. Kalau kita passionnya olahraga, boleh olahraga aja macamnya banyak sekali. Passion kita di seni, boleh mau seni tari, seni lukis dan banyak hal, seni peran dan sebagainya. Ada yang passionnya itu memang belajar, itu ada. Sukanya ya belajar dan belajar, membaca dan membaca. Itu ada juga. Oleh karena itu apapun yang dikaruniakan Tuhan kepada kita, passion apapun juga kita kembangkan untuk sukses hidup tadi. Ya, jadi 4, hobi. Hobi itu bukan hanya kegemaran saja ya. Misalnya hobi saya main game. Itu sebenarnya bukan hobi, itu hanya untuk melampiaskan kita aja, malas-malasan aja, tidak mau mengembangkan. Ya, atau hobi saya mancing. Ya, boleh lah, tapi kalau itu mungkin kurang dikatakan hobi, tapi hanya untuk kesenangan yang biasa. Jadi hobi itu artinya mengarah ke profesi. Ya, ke profesional. Ya, jadi anak-anak nanti di dalam kehidupan selanjutnya, anak-anak itu melakukan sesuatu dengan senang hati tetapi menghasilkan. Itulah yang namanya hobi yang baik dan terpuji, itu ke profesional. Ya, jadi kita nanti menghasilkan dari itu. Contohnya apa? Banyak. Anak-anak bisa lihat anak-anak kecil yang sudah bisa nyanyi, yang bisa acting,
yang bisa menghasilkan sesuatu ya kalau dalam lahiriah ya, jadi berupa uang kan gitu ya. Kadang malah mengalahkan orang tua karena dia punya passion di situ. Ayo kita gali diri kita sendiri, passion kita itu apa? Ya, itu tadi yang keberapa? Yang berapa? Keempat. Yang terakhir kelima. Ya, kelima itu apa? Cita-cita yang tinggi dan luhur. Ya, sekali lagi. Cita-cita yang tinggi dan luhur. Tinggi itu apa? Ya secara lahiriah kita tinggi. Pengen jadi sekalian, siapa yang jadi presiden, siapa yang jadi apalah, pejabat ini dan seterusnya. Tetapi tadi itu harus didasari 3 hal tadi. Yang kedua tadi, pendidikan yang tinggi, pengetahuannya bagus. Ya, jadi seorang pemimpin itu harus pengetahuannya luas, skillnya tinggi, keterampilannya tinggi. Nah, yang ketiga tadi yang saya katakan, karakternya. Kadang-kadang kita itu jadi pejabat tetapi karakternya ditinggalkan. Sehingga apa? Ya kejadiannya bisa boleh dia jadi pejabat tapi akhirnya juga tersandung oleh masalah hukum. Nah, ini karena karakternya nggak baik. Makanya tadi saya katakan sekali lagi. Yang kelima, cita-cita yang tinggi dan luhur. Tinggi itu artinya semaksimal mungkin. Luhur itu disertai karakter yang baik. Ya. Anak-anak sekalian, itulah sebenarnya hal-hal yang perlu kita persiapkan mulai sekarang. Jadi kondisi apapun juga, ya, baik itu kondisi yang mengenakkan kita, kadang juga sangat memprihatinkan ya kayak gini ya, kita mau tatap muka sulit untuk anak-anak yang kelas 7 mungkin sampai hari ini ada yang belum ketemu ya, satu dengan yang lain belum, hanya lewat Zoom aja, apalagi ke sekolah kadang belum, ya kita sama-sama hadapi bersama, maka kita mari tetap kondisi apapun juga kita harus tetap semangat ya. Jadi sekali lagi ini pesan Pak Budi untuk mengawali proses pembelajaran di semester 2 ini. Sudah 5 tips ya yang sudah saya sampaikan, disampaikan, tolong diingat-ingat benar ya, 5 hal itu. Nah nanti sekarang kuis atau tugas kalian anak-anak, tolong dirangkum apa yang sudah Pak Budi sampaikan. Kalian kasih judul apa aja lah, 5 jalan, 5 langkah, 5 tips ya, cara untuk sukses. Kita tuh pengen sukses ya. Nanti jangan diketik langsung di WA gitu ya, tetapi ditulis atau diketik. Boleh diketik, kemudian ditulis, di foto aja ya, kemudian dikirim ke wali kelas ya masing-masing. Ya nanti kalau rangkumannya syukur anak-anak bisa memberikan tambahan di situ. Jadi diurai boleh. Jadi anak-anak mungkin ada tambahan catatan di situ. Ya mungkin pengalaman anak-anak sekalian atau mungkin kita bercerita apalah di situ sehingga nanti tulisan ini nanti benar-benar bagus ya, sehingga bisa memotivasi untuk teman-temannya. Jadi sekali lagi anak-anak sekalian, kita masuki pembelajaran di semester 2 ini dengan penuh semangat ya, persiapan dengan baik. Ya saya kira itu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Mari kita belajar bersama-sama untuk meraih sukses bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Warga juara.